Oke guys, kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah alur cerita dari Battle Through the Heaven season terbaru. Oke lah, daripada banyak cocot apalagi bacot, langsung aja yuk disedot. Melanjutkan dari episode sebelumnya yang dimana Xiaoyan tiba-tiba muncul di puncak lembah Tianming. Ia menatap seluruh wilayah Tianming dengan ekspresi tenang. Sementara itu, beberapa tetua berdatangan menghampiri Xiaoyan dan memberi hormat padanya. Setelah para tetua itu memberi laporan kepada Xiaoyan, mereka mempersilahkan Xiaoyan pergi untuk melihat-lihat lembah Tianming, dan ia ditemani oleh Xiong Yuan. Kemudian, mereka pun pergi menuju ke sebuah tempat yang bernama Xing Sentai. Setelah berjalan beberapa waktu di sana, Xiaoyan akhirnya sampai di bawah monumen batu. Dan pada episode kali ini diceritakan, Xiong Yuan yang sedang menjelaskan tentang tempat yang bernama Xing Sentai itu. Xing Sentai adalah tempat berlatih bagi para murid di lembah Tianming. Setiap murid memiliki tempatnya sendiri. Orang luar tidak bisa memasukinya dengan mudah. Jika mereka masuk, mereka akan mengganggu para ahli dan akan ada perselisihan. Tentu saja, jika kekuatan Anda cukup, meskipun itu praktisi yang luar biasa, dia tidak akan membicarakan keburukanmu. Bintang-bintang berdiri dari luar, dan semakin kuat mereka pergi, semakin kuat pula bintang-bintang itu berdiri. Bintang-bintang itu juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming, ucap Xiong Yuan. Platform bintang dibagi menjadi 12 lapisan. Bahkan, kaisar di pusat tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu di sana. Secara umum, ia hanya bisa paling lama berada di luar selama 1 jam. Dapat dilihat betapa mengerikannya energi terdalam itu. Namun saat ini, Xiaoyan ada di lapisan terluar, jadi ia tidak terpengaruh. Saudara Xiong Yuan, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Saya tidak begitu mengerti keterampilan bertarung, ucap Xiaoyan sambil melihat pemandangan di sekitarnya. Dengan sifat Xiong Yuan, secara alami dia tidak akan menolak. Di lembah Tianming, selama mereka tidak memiliki dendam terhadap Xiong Yuan, mereka lebih memilih untuk mencari Xiong Yuan untuk dijadikan teman. Dan karena Xiong Yuan dipromosikan menjadi kaisar bintang 2, mereka yang agak tidak puas dengannya memiliki sedikit kekaguman. Xiong Yuan pun tersenyum, lalu mengambil gulungan di tangan pemuda itu dan menunjukkannya kepada pemuda itu serta dengan sabar menceritakan poin-poin penting. Xiaoyan terus menatap Xiong Yuan, tetapi dia tidak bisa menahan senyum. Dia sedikit menyukai sifat Xiong Yuan yang ramah itu. Setelah instruksi Xiong Yuan, Xiaoyan berjalan sendirian untuk melihat pemandangan Xing Sentai. "Hei nak, ini tempatku. Pergilah dari sini, dan jika kau melangkah lebih dekat, aku akan mematahkan kakimu," ucap seseorang. Saat Xiaoyan berjalan, dia tidak memperhatikan di mana dia berpijak. Tiba-tiba, seorang pria muda menatap Xiaoyan dari jarak yang cukup jauh. Pria muda itu bernama Wu Yong. Kekuatannya tidak terlalu lemah. Dia telah mencapai pertengahan Kaisar Bintang 1. Menurut perkiraan Xiaoyan, pria itu akan dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2 dalam beberapa ratus tahun. Xiaoyan tidak bereaksi terhadapnya, dan dia seperti tidak mendengar apa-apa. Xiaoyan tahu bahwa dia telah memasuki wilayah kultivasi orang lain, dan ia mengingat ucapan Xiong Yuan sebelumnya, jadi dia akan pergi. Namun pada saat Xiaoyan hendak pergi, pria muda yang duduk di kejauhan itu tiba-tiba berdiri, lalu mengusap wajahnya dan menatap punggung Xiaoyan. "Apakah Anda tidak mendengar kata-kata saya?" ucap pemuda itu. Xiaoyan mendengar kata-kata pemuda itu dan perlahan berbalik. Menurut informasi yang disampaikan kepadanya oleh Kaisar Ming, pemuda ini sepertinya berada di tengah-tengah Kaisar Bintang. Ini hanya tebakan Xiaoyan. "Kenapa aku harus mendengarkanmu?" tanya Xiaoyan sambil mengangkat sebelah alisnya. Pria muda itu melihat Xiaoyan yang tenang. Di lembah Tianming, siapa yang berani begitu tenang di hadapannya? Ada ekspresi aneh di sudut mulut pemuda itu. Dia ingin melihat kekuatan macam apa yang dimiliki pria muda di depannya sehingga dia bisa berbicara dengan percaya diri seperti itu. "Apakah kamu baru di sini? Sangat sulit untuk menerobos ke tempatku. Apakah ada bocah yang berani membicarakannya?" ucap pria muda itu sambil menunjuk ke arah Tianyi. Xiaoyan hanyalah seorang kaisar bintang tahap awal yang biasa. Di mata pria muda itu, ia tampak seperti semut yang tidak berbahaya. Xiaoyan mendengar kata-kata pemuda itu dan ada sedikit ketidaknyamanan di matanya.
tetapi tidak ada rasa takut. Melihat pemuda yang sombong itu, darah di tubuhnya mulai mendidih karena dia sudah lama tidak bertarung. Aku adalah anak yang sombong. Aku menjadi sangat marah pada hari-hari awal bintang 1. Aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar perbedaan kekuatan kita, ucap pria muda itu. Tapi sepertinya monumen mengatakan bahwa di tempat ini kita dilarang untuk bertarung, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Bukankah ini lebih baik daripada tempat ujian? Baiklah, ikut denganku jika kamu memiliki nyali, ucap pria muda itu sambil melesat pergi bersama Xiaoyan. Tubuh api Xiaoyan saat ini sebanding dengan tubuh seorang kaisar biasa. Seketika, Xiaoyan menyusul pria muda itu dan hal ini membuat pemuda itu terkejut. Setelah melesat pergi beberapa saat bersama pria yang bernama Wu Yong ini, lapangan kompetisi besar muncul di depan Xiaoyan. Kedua belah pihak mendarat dan kemudian mendaftar. Setelah itu, keduanya datang ke pusat kompetisi dan pertempuran pun langsung terjadi. Bocah, apakah kau ingin aku membiarkanmu? Ucap pemuda itu. Jangan berpura-pura menjadi jantan, ucap Xiaoyan dengan tenang. Hah? Kamu mencari kematian? Ucap pemuda itu. Setelah bimbingan Xiong Yuan, ia mengerti bahwa Xiaoyan tidak lagi bersamanya. Tetapi, energi Xiaoyan tidak bisa lepas dari pengejaran Xiong Yuan. Kenapa kalian datang ke tempat ujian? Aku khawatir itu bukan hal yang baik, ucap Xiong Yuan Seng yang tiba-tiba datang. Kemudian, tanpa memperdulikan ucapan pria yang tiba-tiba datang itu, Xiaoyan berteriak, lalu tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi raksasa yang dikelilingi oleh naga api. Ketika melihat ini, Wu Yong terdiam. Lalu, dia melemparkan telapak tangan besar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat telapak tangan itu datang pun mengepalkan tinjunya dan memukul telapak tangan itu. Dengan suara ledakan keras, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Kedua sosok mundur beberapa langkah dan Xiaoyan tersenyum. Apa? Tidak mungkin, ucap Wu Yong dengan terkejut. Setelah itu, telapak Xiaoyan membengkak. Lalu naga api muncul di telapak tangannya, dan telapak tangan besar itu dilemparkan ke arah Wu Yong. Wajah Wu Yong sedikit berubah, lalu tombak besar tiba-tiba muncul di tangannya, dan pada saat yang sama dia berteriak. Kaisar senjata, ucap Wu Yong sambil berteriak. Bayangan senjata besar melintas dan dua energi pun bertabrakan. Dan Tian Xiaoyan segera runtuh, dan wajah Wu Yong tiba-tiba terlihat senang. Setelah mematahkan serangan Xiaoyan, ia melayangkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Dengan suara benturan keras, sosok Wu Yong tiba-tiba terguncang mundur beberapa langkah. Dia menatap dingin pada senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Berhenti, ucap Xiong Yuan sambil berteriak. Ketika Wu Yong melihat wajah Xiong Yuan penuh amarah, dia segera menundukkan kepalanya. Saudara Xiong Yuan, dia baru saja berkonsultasi kepada saya, dan dia tidak menyakiti saya sama sekali. Tolong jangan salahkan dia, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tidak perlu berbicara baik untuknya. Aku sangat tahu karakter bocah ini. Wu Yong, apakah Anda tahu bahwa dia berasal dari kelompok etnis Xiao, ucap Xiong Yuan. Tepat ketika dia mendengar kata-kata ini, Wu Yong bergidik. Bahkan, leluhurnya tidak berani menyinggung orang-orang Xiao. Untungnya, saudara Xiaoyan tidak menyalahkanmu, tetapi kamu tetap harus dihukum. Pergilah ke Yaogu dan kamu akan dihukum selama 1 tahun, ucap Xiong Yuan. Saudara Xiong Yuan, ini hanya diskusi umum. Anda tidak perlu menghukumnya, ucap Xiaoyan. Xiong Yuan pun melirik Wu Yong yang berjalan pergi sendirian. Dia tidak menyangka ini terjadi setelah dia pergi sebentar. Jika Xiaoyan terluka, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Kaisar Xiao? Tenanglah, karena ini lebih dari sekedar tempat ujian, saya akan membawa Anda ke Istana Douji dan aula promosi, ucap Xiong Yuan. Setelah Xiong Yuan membawa Xiaoyan melihat tempat-tempat indah di lembah, semuanya sudah terlambat. Ini adalah hari pertama Xiaoyan datang untuk berperang melawan benua Kaisar, dan hari ini memberinya kerinduan lain yang belum pernah dialaminya selama bertahun-tahun, yaitu untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin.
Di lempeng perak yang penuh bintang, Xiaoyan berbaring di atasnya dan memikirkan pertempuran yang terjadi hari ini. Setelah memikirkan pertempuran tadi, Xiaoyan menghela napas. Dia merasakan pertempuran itu. Tampaknya ada kekuatan khusus di dunia ini yang menekan kekuatannya. Dalam hati Xiaoyan, bagaimana dia bisa berpikir tentang benua tempat dia dibesarkan dan berpikir tentang berapa lama jalan menunggunya. Ada kegembiraan dan beberapa kekhawatiran di hatinya. Dia takut dia takkan tahu kapan dia bisa kembali. "Hei, apa yang kamu pikirkan?" ucap Xiong Yuan sambil berbaring di samping Xiaoyan. "Apalagi yang bisa saya pikirkan? Tentu saja, saya rindu rumah. Apakah Anda tidak ingin pulang?" ucap Xiaoyan. "Aku tidak ingin pulang karena aku tidak punya rumah. Hanya di sini rumahku. Bukankah aku pernah berkata, ketika Anda datang ke sini, Anda tidak bisa kembali berperang di dataran Cina," ucap Xiong Yuan. "Apa kau bilang? Aku tidak bisa kembali? Jangan mengatakan hal konyol. Katakan, bagaimana caranya agar aku bisa kembali?" ucap Xiaoyan sambil melompat ke tanah. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya mustahil. Tetapi, tidak ada yang bisa melakukannya sejauh itu, ucap Xiong Yuan. "Tolong beritahu aku para senior," ucap Xiaoyan. "Baiklah, sebenarnya metodenya sangat sederhana, yaitu melampaui kaisar. Setelah itu, semuanya mudah untuk dilakukan. Tetapi, hanya satu orang yang telah melampaui kaisar selama ribuan tahun. Jadi, tingkat kesulitannya bisa dibayangkan," ucap Xiong Yuan. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi suram, lalu dia merenung sejenak. Dia tahu dari informasi yang diberikan Kaisar Ming kepadanya betapa sulitnya untuk melampaui Dodi. Xiaoyan tidak bisa menerimanya hanya dengan waktu. Dibutuhkan 1000 tahun bagi sebuah bintang untuk naik menjadi 2 bintang. Dan 4000 tahun untuk 2 bintang agar bisa naik ke tahap yang sama dengan Kaisar Ming. Serta diperlukan waktu 10.000 tahun bagi tahap yang sama seperti Kaisar Ming untuk naik ke 4 bintang. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pun akhirnya pulih. Selama beberapa tahun terakhir, Xiaoyan sudah mengalami banyak keputusasaan, namun hal ini perlahan membuatnya menjadi kuat. Xiong Yuan tidak pandai menasehati Xiaoyan, jadi dia tidak lagi membicarakannya dan hanya menemani Xiaoyan untuk menatap bintang-bintang, membicarakan hal-hal lama dan berbicara tentang dunia. Setelah mengobrol dengan Xiong Yuan selama 1 malam, Xiaoyan akhirnya mendapatkan banyak informasi. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa melewati benua ini dan banyak keluarga tirani bersembunyi. Profesi apoteker penyulingan telah menjadi tidak menentu di dataran kaisar. Nilai eliksir menjadi tak terbatas. Eliksir itu terlalu misterius. Itu bisa mengumpulkan aura langit dan bumi dan menghasilkan pengetahuan rohaninya sendiri. Jika ada pemurnian, secara alami tidak akan ada kekurangan dalam hal pemurnian. Di benua ada sesuatu seperti api yang berbeda di sini. Api jenis ini disebut api langit di benua Dou. Tentu saja, langit bukan satu-satunya hal yang hebat di benua Dou. Semua yang disebutkan tadi selaras satu sama lain. Ada 3 keajaiban di benua ini. Yang pertama adalah langit api misterius. Yang kedua adalah ilusi misterius. Dan yang terakhir adalah segel misterius. Xiaoyan turun bersama Xiong Yuan setelah pagi tiba. Setiap pagi, semua murid di lembah Tianming akan pergi ke alun-alun untuk belajar. Ini adalah latihan lembah Tianming. Di alun-alun, kita memilih lawan dengan kekuatan yang sebanding untuk belajar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman bertempur. Suara pertempuran meledak di alun-alun. Begitu banyak kaisar yang bertarung dan hal ini membuat Xiaoyan merasa ingin mengikutinya. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan kostum tempur datang dari kejauhan. Dia menatap Xiaoyan yang berada di sebelah Xiong Yuan. "Apakah dia anak baru?" tanya pria itu. "Bagaimana jika kita belajar bersama?" ucap pria itu sambil melirik Xiaoyan. "Kamu lebih baik tidak menggertak kepada pendatang baru.
"Pergi atau kau ingin melawanku," ucap Xiong Yuan. Pria itu pun menangkupkan tangannya dan melirik Xiong Yuan dengan tatapan menghina. "Saudara Xiong Yuan tidak perlu menghalangi, karena dia mengundang saya tidak keberatan," ucap Xiao Yan. "Baiklah jika kamu menginginkannya, orang itu adalah Mu Peng," ucap Xiong Yuan. "Tolong beri saya pelajaran," ucap Xiao Yan sambil menangkupkan tangannya ke arah Mu Peng. "Dia cukup menyenangkan. Baiklah, sekarang kita akan bertarung," ucap Mu Peng. Mu Peng pun berteriak keras lalu ia tiba-tiba menghilang dan muncul di langit. Xiao Yan berdiri diam dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Kekuatan Mu Peng hanya sedikit lebih kuat dari Wu Yong. Atmosfer tersapu jauh dari lapangan dan roh api membungkus tubuh Mu Peng. "Apakah ini energi seorang kaisar bintang tahap menengah?" gumam Xiao Yan. Angin tinju kuat bergegas ke wajah Xiao Yan. Namun, sebelum tinju itu menghantamnya, Xiao Yan sudah menghilang. Melihat hal ini, Mu Peng pun terkejut. Kini dia sadar bahwa Xiao Yan tidak mudah untuk dihadapi. Xiao Yan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah dia menghilang, dia langsung bergegas ke depan. Mu Peng juga dengan semangat melompat ke udara dan kembali melemparkan tinjunya. Tapi tanpa diduga, tinjunya tiba-tiba membeku. Jari Mu Peng tiba-tiba bersinar dan dia mendorongnya untuk membentuk tubuh energi hitam di udara. Akan tetapi, dengan jarinya, Xiao Yan juga membentuk tubuh energi seperti naga raksasa. Segera, dua kekuatan pun saling menghantam di langit. Xiao Yan dikejutkan oleh kekuatan lawan dan darah menetes dari sudut mulutnya. Xiong Yuan terlihat gelisah dan siap untuk menghentikan pertempuran ini. Namun, ketika ia akan mengambil langkah, dia dihentikan oleh Xiao Yan. Oke guys, nah gimana kesan kalian tentang alur cerita Battle Through the Heaven episode terbaru ini? Apakah seru karena akhirnya Xiao Yan kembali memulai petualangannya? Nah, jika kalian penasaran sama alur ceritanya, ikutin terus channel ini. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.